Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang sedang mempelajari bahasa Arab, terutama kelas 11, pada pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan materi tentang al-mustasna minhu, al-mustasna bi'illah, pengecualian hukum menggunakan illah dan kawan-kawan. Pada pertemuan sebelumnya ada dua jenis kalimat terkait hukum apabila bertemu dengan ilah. Kalimat tam itu adalah kalimat apabila lafaz setelah ilah itu dihilangkan sementara, itu kalimatnya tetap sebagai kalimat sempurna. Sedangkan kalimat ghairu tam atau naqis itu kalimat apabila lafaz ilah setelahnya dihilangkan, kalimat itu rancu, tidak lengkap, tidak bisa memberikan manfaat atau faidah. Pada pertemuan kemarin, kalimat tam dibagi menjadi dua, tam manfi dan tam mujab. Mujab itu kalimat tam yang sempurna, yang positif, sedangkan manfi itu yang negatif. Yang positif itu hukumnya wajib dinasabkan lafaz setelah ilah, sedangkan yang manfi itu punya dua pilihan. Setelah ilah bisa dibaca nasab atau bisa dibaca mengikuti bacaan mustasna minhunya. Beralih ke ketiga sekarang adalah kalam ghairu tam atau naqis. Kalam ghairu tam itu dia apabila ilah dan kawan-kawan dihilangkan maka tidak bisa memberikan manfaat. Contoh pada halaman 59, bisa dibuka buku paket halaman 59. Lam ya'kulu at-ta'ama illal ja'i'u. Coba kita hilangkan illal ja'i'u. Apa yang akan terjadi? Lam ya'kulu ta'ama, tidak makan makanan. Ini tidak tam. Kenapa tidak tam? Karena siapa yang tidak makan makanan ini? Siapa? Maksudnya itu siapa? Ya, atau bisa dikatakan tidak ada yang makan makanan. Jadi semuanya dianggap tidak makan makanan. Sehingga ilal ja'i'u ini harus muncul karena sebagai fa'ilnya, ya. Sehingga hukumnya yu'rabu ma ba'da illa bihasbi mauqi'ihi fil jumlah. I'rab dari al-ja'i'u itu adalah disesuaikan posisinya pada jumlah. Pada jumlah tersebut sebagai fa'il, ya, maka dihukumi sebagai fa'il. Kemudian contoh yang kedua adalah hadarat tullabu. Ini adalah ghairu bakrin. Hadarat tullabu ghairu bakrin adalah jenis mustasna ghairu. Kalau tadi dengan illa, ini mustasna dan ghairu, ada mustasna dengan siwa. Qamar rijalu siwa Muhammadin. Kemudian ada khala, adat ta'iratun, adat ta'iratu khala. Pakai khala bisa, ada bisa, hasya bisa, ta'iratin atau ta'iratan. Selain lafaz illah, ya, itu statusnya ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah khala, ada, hasya. Itu punya dua pilihan, bisa dijerkan, i'rabnya bisa majrur. Contohnya adatit ta'iratu khala ta'iratin. Para pesawat itu kembali kecuali satu pesawat.
khala ta'iratin, itu bisa dijer atau bisa dimansubkan, dinasabkan. Adatit ta'iratu khala ta'iratan, itu juga bisa. Pilihan baik majrur maupun mansub itu bisa dipakai oleh mustasna khala, ada, dan hasya. Statusnya otomatis sebagai mudhof ilaih ya, penggabungan kata ketika majrur. Akan tetapi khusus kata selain khala, ada, dan hasya, otomatis termasuk selain ilah, itu wajib majrur. Contohnya hadaratul labu ghairu bakrin, siswa-siswa hadir selain bakar. Qamar rijalu siwa Muhammadin, orang-orang laki-laki tersebut berdiri selain Muhammad. Ya, itu bisa dibaca wara ya'khudhu hukma mustasna bi'illah bil i'rab. Lafaz ghaira itu tetap i'rabnya nasab, cuma lafaz setelah ghaira adalah majrur karena sebagai idhofah. Jiwa juga ya'khudhu hukma mustasna bi'illah bil i'rab, menempati hukum mustasna lafaz siwanya. Lafaz siwa ghairu ada khala itu menempati mustasna, yaitu di i'rab nasab. Kan tetapi lafaz setelahnya itu majrur karena dianggap sebagai mudhof ilaih. Kalimat sederhana yang bisa kita buat contohnya adalah ya, para siswa keluar dari kelas kecuali Ahmad. Bahasa Arabnya adalah kharaja at-talamidu ghaira ahmada. Ya, selain kata Ahmadnya, kharaja at-talamidu ghaira Muhammadin, para siswa sudah keluar dari kelas kecuali Muhammad. Lafaz Muhammad di sini adalah majrur karena sebagai mudhof ilaih dari ghaira. Sedangkan lafaz ghaira adalah sebagai mustasna, hukumnya adalah nasab. Kemudian siwa, akulu at-ta'ama siwal halibi, akulu at-ta'ama atau akulu al-at'imah, saya sedang makan makanan. Siwal halibi, kecuali susu. Sedangkan khusus khala ada itu bisa dua macam. Araftu al-masajida, ada darun najah, ada darun najah ya. Araftu al-masajida, ada darun najah, itu yang pertama. Atau araftu al-masajida, ada darin najah, itu pilihan yang kedua. Khusus ada itu boleh dijerkan, boleh dinasabkan. Darah dibaca fathah berarti dia nasab, atau ada darin najah dibaca majrur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.